الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala didasari karena memang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna, dan ditambahkan lagi karena adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kita pantas untuk kita syukuri. Sebab namanya nikmat, maka hendaknya kita itu membicarakannya dan mengucapkannya dengan banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pertemuan ini insyaallah kita akan lanjutkan ta'lim rutin yang biasanya diisi oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus, namun beliau pada saat ini berhalangan untuk hadir dikarenakan sesuatu hal, maka beliau meminta saya untuk menggantikannya. Dan saya mohon kepada ikhwas semua bahwasanya untuk saat ini dengan keterbatasan ilmu saya, ya kita hanya sekedar membacakan saja, dan mungkin keterangan-keterangan yang lengkap nantinya mungkin bisa kalian tanyakan kembali kepada Al-Ustaz Yunus, ya. Karena terus terang saya sendiri untuk persiapan yang khas seperti itu tidak bisa. Yang jelas kita hanya bisa membacakan, ketimbang membacakan kitab-kitab atau bayan-bayan seperti menitnya Jamaatul Tabligh, yang mending kita baca ilmu yang bermanfaat seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kemarin yang sampai pada pembahasan tentang salatu alal janaiz, as-salatu alal janaiz, yaitu tentang bagaimana kita mensolati jenazah, sampai pada pembahasan tentang lakin adabul wujubi la yanfi masyru'iyat as-salati alaihima, yaitu tidak adanya kewajiban tentang mensolati dua golongan, ya, atiful, anak kecil yang belum balik, menurut pendapat yang diungkapkan oleh Syekh di sini, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Beliau menganggap bahwasanya atiful, anak kecil yang belum balik, itu belum wajib untuk disolatkan. Demikian pula asyahid tidaklah wajib. Namun kata beliau, lanjutan dari pembahasan kemarin, beliau mengatakan tidak adanya kewajiban bukan berarti tidak disyariatkan untuk sholat atau mensolati keduanya, yaitu anak kecil yang belum balik tadi dan syahid, yaitu syahid al-ma'rakah, yaitu orang yang gugur di medan jihad fisabilillah, bukan syahid yang yang biasa seperti tenggelam, kemudian membela hartanya, kemudian mati menghadapi perampok, atau kemudian yang lain-lainnya, maka bukan yang dimaksud di situ. Tapi yang di sini syahid adalah qutila fisabilillah, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini sudah dibacakan ya kemarin. Baik. Maka kita lanjutkan. Belum dibacakan. Kita bacakan di sini. Beliau Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan, "Lakin adamul wujubi la yanfi masyru'at salati alaihima." Akan tetapi tidak adanya kewajiban untuk mensolati keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah anak yang belum balik tadi dan syahid, orang yang tergugur di jalan Allah, tidaklah menafikan untuk tetap disyariatkannya mensolati keduanya. Hal ini didasari oleh hadis Aisyah. An Aisyah qalat, "Utiya Rasulullah SAW bisabiyyin min sibyanil ansar, fa shalla alaihi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Nasai ya, dan Al-Imam An-Nasai. Yang arti hadis itu adalah Aisyah berkata, "Utiya Rasulullah didatangkan dengan sabiyin, anak kecil, min sibyanil ansar, dari anak-anak al-ansar. Fa shalla alaihi." Kemudian Rasulullah mensolati anak kecil tadi. Berarti di sini ada keterangan bolehnya untuk mensolati walaupun hal itu tidak wajib. Wa an Abdullah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzata fasujjiya bi burdatin thumma shalla alaihi fakabbara tis'a takbiratin thumma utiya bi qatlah yasuffun wa yusalli alaihim wa alaihi ma'hum. Dan juga tentang syahid, dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mensolati Hamzah, yang mana sujjiyah beliau ketika itu dikafani dengan kain burdah. Ya, kain burdah itu sudah jelas keterangannya kemarin oleh Al-Ustaz bin Yunus. Tsumma shalla alaihi atau sulliya alaihi atau shalla alaihi ya. Kemudian Nabi SAW mensolati Hamzah tadi dan bertakbir sebanyak 9 takbirat, 9 takbir. Nah, ini dalil bolehnya 9 takbir dalam salat jenazah. Sebab ada yang mencukupkan hanya 4 dan ada yang mencukupkan paling banyak 6 ya. Tapi yang menurut hadis yang sahih, karena hadis ini hadis sahih ya, lihat sanadnya dalam kitab Al-Janaiz yang dikatakan oleh Imam Tahawi, rijalnya semuanya thiqah ya. Dan juga Imam Tahawi mengeluarkan hadis ini dalam kitab Ma'anil Athar, yang mana ketika Rasulullah SAW mensolati Hamzah ini, beliau bertakbir sebanyak 9 takbirat, 9 takbir. Summa utiya bi qatlah yasuffun, kemudian didatangkan lagi dengan qatlah, yaitu sekumpulan mayat-mayat yang terbunuh dalam peperangan tersebut, yang dijejer, dibentuk shaf ya. Wa yusalli alaihim wa alaihi ma'hum. Maka Rasulullah pun mensolati mereka dan demikian pula sekaligus mensolati Hamzah. Jadi tentunya Hamzah dulu, kemudian dibarengi dengan mayat-mayat yang baru ditangkan tadi setelah Hamzah. Ini dalil bahwasanya tetap disolatinya mereka para syuhada, ya, para orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kullama kathura al-jam'u kana afdalul lil mayyiti wa anfa'u liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya semakin banyak jamaah yang ada untuk mensolati ya mayit, itu lebih afdal dan lebih bermanfaat bagi si mayit. Ini didasari satu hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin
yabluguna mi'ata kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tidaklah ada seorang mayit pun yang umat kaum muslimin ini mensolatinya dan jumlah mereka sampai jumlah 100, ya, dan seluruhnya meminta syafaat baginya, ya, maksudnya memohon kepada Allah syafaat pembelaan untuk si mayit tadi, illa syafa'u fihi, kecuali syafaat mereka diterima untuk si mayit tadi. Nah, jadi ini satu keutamaan bagi mayit yang disolati, ya, jamaah yang berjumlah 100, ya, 100 jamaah. Keutamaannya apa? Akan mendapatkan syafaat, ya, atau diterima syafaatnya. Ya, tentunya orang yang solat jenazah, tentunya dia akan mendoakan bagi si mayit, ya, mendoakan keselamatan, ya. Tentunya tidaklah dia mendoakan keselamatan kecuali karena dia tahu bagaimana, ya, kesolehan orang tersebut. Walaupun tidak begitu soleh, tapi toh, ya, mungkin ada kebaikan yang lain yang kemudian supaya dengan kebaikan itu dia mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jumlah 100 itu lebih menguatkan syafaat bagi si mayit tadi. Wa qaluhu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min rajulin muslimin, ya, tidaklah ada laki-laki yang muslim yamutu, yang meninggal, fayaqumu alaihi janazatuhu arba'un, dan kemudian berdiri, ya, atas jenazahnya 40 orang, maksudnya 40 orang melakukan salat jenazah atasnya, ya, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an, yang mana ke-40 orang ini tidaklah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, illa syafahumullahu fihi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuk si mayit tersebut, ya. Nah, jadi diterima syafaatnya dan dapat keringanan. Kalaulah memang semestinya dia mendapatkan azab dari Allah, memang kena adanya doa dari 40 orang yang soleh ini, 40 orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, niscaya Allah akan, ya, menerima doa mereka dan kemudian meringankan azabnya. Jikalau memang, ya, dia banyak melakukan dosa maksiat. Tentunya kalau dia seorang orang yang soleh juga yang, ya, yang banyak berbuat kebaikan, Allah akan mengangkat derajatnya dan lebih menambah balasannya di sisinya, insyaallah taala. Ini satu keutamaan untuk pelaksanaan salat jenazah, yaitu disunahkannya atau disunanginya untuk memperbanyak jamaah, ya. Tentunya banyak jamaah tergantung, ya, keterkenalan seseorang atau kesolehan seseorang atau bahkan keilmuan seseorang. Karena, ya, semakin seseorang itu dikenal karena ilmunya, karena keutamaannya yang lainnya, maka tentunya orang lebih suka untuk mensolatinya, ya. Sebagaimana kita lihat para masyayikh yang dalam dahulu kita, ketika wafat ribuan orang datang, bahkan rela untuk dari jauh datang naik pesawat kemudian datang untuk mensolati, ya. Bahkan di kalangan ulama salaf pun seperti itu, ya. Ketika mendengar seorang alim daripada para ulama, mereka jauh-jauh datang untuk kemudian mensolatinya. Bahkan dikatakan sampai ribuan orang datang untuk mensolati. Ini satu keutamaan tentunya, ya. Keutamaan bagi mereka yang berilmu. Kemudian beliau menjelaskan di sini satu pembahasan, wa yustahabbu ay yasuffu wara al-imami salatatu sufufin wa in qallu, dan
istihbabkan, disunnahkan untuk membuat shaf di belakang imam itu dengan salasa sufuf, 3 shaf. Ya, sunnah membuat 3 shaf. Wa in qallu, walaupun jumlah mereka sedikit, jumlah jamaah yang ada sedikit. Ya, tetap diusahakan buat 3 shaf. Ini didasari oleh satu hadis yang derajatnya hasan, bisa dilihat dalam kitab Al-Janaiz atau juga dalam kitab Abu Daud dan kitab Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Marsadin Al-Yazani an Malik bin Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Qala fa kana Malikun idza istaqalla ahlul janazati jazaahum salasata sufufin. Dari artinya dari Marsad Al-Yazani dari Malik Ibnu Hubairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang mayit yang dia mati kemudian disolati alaihi sufuf, dia disolati oleh 3 shaf kalangan muslimin illa aujaba, kecuali wajib. Ya, wallah, maksudnya wajib di sini wajib apa? Nanti bisa ditanyakan kembali oleh Hadi Minus yang mungkin dapat keterangan tentang hal ini. Terus terang saya belum sempat membuka kitab-kitab yang lainnya untuk membahas masalah ini. Kemudian berkata Marsad, ya, perawi hadis ini, fakana Malik, maka kemudian Malik bin Hubairah ini dia apabila jamaah yang ada sedikit, beliau membaginya menjadi 3 shaf, jazaahum, membaginya jadi 3 shaf.